Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah nikmat hidup sampai saat ini. Karena di antara saudara-saudari kita ada yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga seluruhnya jika dia muslim diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga diberikan rahmat oleh Allah dan diterima semua amal salehnya. Untuk kita yang masih hidup, perbedaan aktivitas, profesi itu hanya muka dunia saja. Toh seluruhnya itu peluang untuk beramal saleh. Saya lihat sebagian teman-teman kemarin ada yang dilantik di dewan, ada yang sebagian lagi beraktivitas, ada yang ke Palu, ada yang ke beberapa tempat, ada yang berdagang, berbisnis. Itu hanya muka dunia saja gitu. Ya, pada akhirnya itu adalah peluang untuk beramal saleh. Jadi dimanapun kita beraktivitas, maka tenunlah kebaikan di situ, karena mungkin Allah berikan amanah di situ kita bisa berbuat baik, dan di situ surga yang bisa kita raih. Maka jangan sampai ketika Allah titipkan kita sia-siakan peluang itu, karena tidak semua orang bisa mendapati itu semua. Saya turut mendoakan apapun yang kita kerjakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini saya spesial ingin berikan kesempatan untuk diskusi kita. Kita tanya jawab hari ini supaya lebih luas dan ada jeda dulu dari apa yang kita bahas dari tema-tema yang lalu, sehingga barangkali temanya bisa lebih meluas untuk diskusi, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi mungkin bisa lebih banyak di-share dan diberikan solusinya berdasarkan pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita buka untuk diskusi ini, tadi dibacakan Al-Fatihah. Saya sedikit saja ingin share dari tinjauan ilmu Al-Qurannya. Al-Fatihah itu satu surat yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Semua punya keistimewaan surah Al-Quran tanpa kecuali. An-Nur itu surah cahaya. Jadi kalau teman-teman ingin dibimbing oleh Allah punya cahaya dalam hidup, ya cahaya dalam berperilaku, bagaimana Allah membimbing kita supaya pandangan kita dapat bimbingan dari Allah, pendengaran dapat bimbingan. Itu ada 10 bimbingan utama di surah An-Nur. Ada cahaya di alam kubur, itu surah Al-Mulk. Orang yang biasa senang baca surah Al-Mulk, nanti itu diberikan cahaya ketika dia masuk di alam kuburnya. Silakan kalau nggak percaya buktikan rajin Al-Mulk, nanti saat masuk ke alam kubur akan terasa gitu. Kemudian ada lagi yang saat di hari kiamat, surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Al-Baqarah Ali Imran itu spesial, dia bisa jadi pelindung saat ketegangan hisab. Ada yang suasana tegang, orang udah nggak peduli, yang penting pengen dihisab aja. Ya, nanti ada 7 golongan santai aja, tapi di tenda besar. Santai, ya sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat tenang aja mendapat naungan Allah, saat semua umumnya orang gelisah. 7 golongan ini ada al-imamul adil, imam yang adil. Ada kemudian yang paling indah itu rajulun, seorang laki-laki, atau syambun qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada orang yang lekat dengan rumah Allah, jadi pengennya tuh ke masjid, pengen baca Quran di masjid, pengen itikaf. Ada syabani yatahabbani fillah, 2 orang yang bersahabat karena Allah. Cari sahabat-sahabat yang dekat tuh bisa saling mengingatkan, itu bersahabat sampai ke surga nantinya. Ada hadisnya. Ya, misalnya yang perempuan akhwat dengan akhwat, yang laki-laki ngingetin, yuk bangun tahajud yuk, gitu kan? Yuk baca Al-Quran, ayo kita ke majlis ilmu. Terus kalau ada berbuat yang kurang diingatkan, itu nanti di akhirat disatukan bahkan sebelum dihisab. Santai. Nah, tapi itu tendanya besar. Keluar dari tenda itu mustahil. Tapi ada 1 golongan yang bisa jalan-jalan saat hisab. Keluar dari tenda itu jalan aja. Dialah pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran. Ahli Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadisnya sahih di Al-Bukhari. Ka'annahuma ghamamatan. Orang yang sering baca. Bukan spesifik hafal ya. Ingat, bahkan baca. Dia mencintai Al-Baqarah, cinta Ali Imran. Sebelum tidur dia baca. Dia telaah itu. Itu nanti keduanya menjadi pelindung. Ka'annahuma ghamamatan. Jadi saat lelah, penat, padat, panas, itu jadi pelindung di atas kepalanya. Nah, kalau Anda punya bukunya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, pernah dengar?
Ada Riyadus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bagaimana bercengkrama dengan Al-Quran, ada petunjuknya. Nanti ada di halaman 52 terbitan Darun Nafais paling kanan pertengahan. Itu dikisahkan orang yang senang sebelum tidur baca Al-Baqarah. Saking senangnya di kebiasaan. Dan itu saking dekatnya dengan surat itu, dia tertidur satu masa belum sempat baca Al-Baqarah. Tiba-tiba dalam tidurnya kaget, dia bangun mimpi, terus tangannya tersenggol kawannya. Kawannya kaget, bangun juga, dia tanya, "Mas Bika, kenapa kamu begini?" Kata kawan yang tadi, "Wallahi ra'aitul fil manam laqad natahatnil baqarah." Tadi saya di mimpi, di tidur saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina gitu kan. Diseruduk, bangun, kamu belum baca saya gitu. Nah, itu sampai begitunya gitu ya. Jadi kalau Allah sudah sayang dengan seorang hamba, terus dia dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjaga kita. Nah, Al-Fatihah dia spesial. Al-Fatihah itu kan ada alnya ya. Ya, Fatihah itu artinya pembuka. Oh, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, imannya kuat banget, belum ditulis udah kelihatan. Wah, luar biasa. Ya, semoga Allah ampuni dosa kita. Fatihah. Oke. Sini baik-baik, fokus. Fokus. Fatihah itu artinya pembuka, bukan sekedar pembuka, tapi pembuka semua ragam kebaikan. Semua jenis kebaikan. Nah, sebelum ada kalimat Fatihah ini masuk alif lam. Kalau kita belajar gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu khususnya, ya ilmu nahwu. Jadi ada 4 turunan bahasa Arab itu. Jadi ada nahwu, ada sharaf, kemudian sharaf 12 turunannya, ada balaghah 3 turunannya. Ada ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani itu untuk memilih kata sehingga diksinya tepat untuk diungkapkan. Kayak kita mau bicara ke orang dewasa dengan anak kecil, anak muda beda kan? Bahasa milenial dengan bahasa yang senior lain ya. Nah, itu ma'ani. Bayan cara mengungkapkannya supaya jelas. Badi untuk memperindah kalimat supaya nyaman diterima. Jadi kalau kita mengajar seperti orang tidak tergurui, memerintahkan tidak tersinggung untuk kemudian diarahkan. Itu badi ya namanya. Sama kayak Anda memuji, saling puji ya. Kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau kita katakan rembulan pun kalah oleh pesonamu saat ini, itu badi namanya. Silakan bikin status. Arud. Yang terakhir arud. Arud itu sebetulnya ilmu untuk bikin puisi di Arab. Ada 16 rumusnya. 16. Jadi disebut bahar namanya. Ada tawil, tawilun lahulun al-buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajaz. Ya, mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdil muqali fa anta yasali dari wa sayyidi wa maulali fa kam tayyibuli ghuzailun uqayqali qataftuhu min wadatin fi hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali wali ya wailali fa qultu la tuwalwili fa bayyinu lu'lu ali qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan ka khailali tabtabitam tabtabuli. Coba diulang. Itu orang Arab. Cuma nanti belakangan itu bisa jadi rumus untuk bisa membedakan cara baca Quran dengan cara bacaan di luar Quran. Bisa. Di puisi itu kan puisi Arab ada qasidah namanya. Ya qasidah itu asalnya bukan yang pakai rebana, bukan. Ya qasidah itu kalau puisi ada 7 bait disebut qasidah. Misal rumusnya madid, mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada', itu asalnya qasidah. Dari bait puisi rumusnya madid. Ya, tapi orang jahiliyah dulu pun saat masuk Islam itu nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam ini. Ya, pernah ada riwayat sampai Nabi misalnya imam baca Quran dengan madid. Ya, tala'al badru alaina wadduha wal laili idza saja. Kan enggak kan? Jadi sejahiliyah-jahiliyah mereka pun itu nggak pernah digunakan langgam ini untuk baca Al-Quran karena memang beda. Nah, jadi kaidah makanya nggak bisa musik misalnya sekarang lagunya dipakai untuk baca Quran itu nggak bisa karena beda ininya frekuensinya lain. Nggak ada kan imam baca sekarang iya kana abudu wa iya kana stain, nggak ada kan? Ya bisa sih bisa cuman enggak gitu ya kan nggak enak kedengarannya. Nah, itu ilmunya arud namanya. Dan ini ilmu bisa digunakan untuk mengukur pahala yang diberikan oleh Allah. Nanti lain waktu kita bahas. Nah di ilmu nahwu ada al.
Al ini punya dua arti secara umum. Satu disebut ta'rif, ma'rifat. Ma'rifat. Ma'rifah. Yaitu huruf yang ketika melekat pada kalimat menunjukkan sesuatu yang khusus, spesifik. Kalau di bahasa Inggris, the mungkin ya, artikel the. Car, mobil, umum. The car, yang ini nih, bukan yang lain. Pen, umum. The pen, yang ini, bukan yang lain. Nah itu dalam bahasa Arab al namanya. Jadi kalau ada al, yang dimaksud yang ini, khusus, spesifik, bukan yang lain. Al pertama yang melekat pada Al-Fatihah, berfungsi ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang khusus. Surah ini adalah surah pembuka yang sangat khusus. Karena dia disusun khusus untuk membuka surah-surah dalam Al-Quran. Jelas? Semua ayat Quran itu baik. Dan pembuka kebaikan di ayat-ayat Quran disebut dengan Al-Fatihah. Jadi kalau Anda belajar Al-Fatihah dengan baik, maka Anda akan temukan bahwa surah ini khusus ditempatkan membuka untuk semua untayan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al di sini kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah ini khusus ditempatkan untuk membuka bacaan dalam sholat. Jadi ketika kita mulai takbir, Allahu Akbar, rukun bacaan pertama dalam sholat itu Al-Fatihah. Jadi kalau bapak, ibu, teman-teman, ikhwan, akhwat tidak baca iftitah, itu sholatnya masih sah. Karena sunnah hukumnya. Tapi kalau Anda sengaja nggak baca Al-Fatihah, maka Anda mengulang sholat, batal hukumnya. Jelas? Nah, yang dahsyat yang mau saya sampaikan, ini rahasianya. Awas, saya fokus ya, ini rahasia dan diantara kita saja. Oke. Disebut alnya yang kedua dengan istighraq namanya, istighraq. Ya, jangan hafalkan istilahnya, yang penting paham maksudnya. Istighraq itu al yang menunjuk makna yang komprehensif, holistik. Sesuatu yang menyeluruh. Semua menyeluruh sifatnya, tanpa kecuali. Al. Contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ mencakup semua maknanya, komprehensif, seluruhnya tanpa kecuali. Makanya ketika hamdun artinya pujian, alnya diartikan segala. Lihat terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Alnya semua, jadi semua jenis pujian kembali ke Allah. Nah konsekuensi fikihnya, kalau kita katakan semua pujian hanya milik Allah, berarti jangan mengambil bagian dari pujian itu, sehingga berkuranglah sifat pujian kita kepada Allah. Contoh, Anda punya anak nih, dilatih baca Quran, bagus sampai hafal 30 juz. Tiba-tiba teman berkata, oh Masya Allah ukhti, akhi, anaknya pintar sekali, bagus, hafal Quran. Anda katakan, Alhamdulillah, semua karena Allah. Cukup. Jangan tambahkan lagi. Kalau Anda tambah, berkurang pujian itu. Ya, saya juga berdoa sih, malam-malam saya doakan, terus saya latih juga, kirimkan pada guru yang baik. Itu jadi wasilah, nah, itu berkurang. Jelas ya? Anda sakit, kemudian ke rumah sakit, terus kaki sudah mulai agak baik, teman-teman nengok, gimana kondisinya bro? Ya kawan, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sudah baik. Nah kalau sudah alhamdulillah jangan ditambah. Ya walaupun sedikit, ya walaupun meskipun barangkali itu hilang semua, karena ada al. Nah sekarang masukkan ke sini. Tadi teman kita baca Al-Fatihah, fungsi yang kedua dia ini. Istighraq menunjuk pada makna semua tanpa kecuali. Kalau digabungkan dengan makna ini rahasianya. Pembuka jenis kebaikan. Masuk al di sini. Maka surah Al-Fatihah seluruh ayatnya kalau dipelajari dengan benar dan diamalkan, dia akan membuka semua jenis kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Orang ingin sukses, pelajari Al-Fatihah, maka akan dibuka kesuksesan. Ada yang sakit, ingin mendapat kesembuhan cepat, pelajari Al-Fatihah. Di situ ada rahasia bagaimana mendapatkan kesembuhan cepat dari Allah. Orang ingin rezeki, ingin ilmu, pelajari Al-Fatihah. Maka di situ ada nilai-nilai kebaikan yang cepat dibuka. Makanya satu-satunya surah dalam Al-Quran yang banyak namanya sesuai dengan objek kebaikannya hanya Al-Fatihah. Dia disebut Asy-Syifa karena di dalamnya ada kandungan untuk mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah. Ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking Arab. Racun masuk ke dalam sampai sekarat. Secara medis nggak bisa, semua angkat tangan. Datang rombongan sahabat, yang tadinya mampir ditolak, kemudian dikejar. Ada nggak yang bisa menyembuhkan di antara kalian? Satu orang mengangkat tangan. Kata orang ini, insya Allah, bukan saya akan sembuhkan kalau Allah berkehendak. Dibawa orang ini
kemudian menghadap pada kepala suku tadi, dilihat kondisinya, dibacakan Al-Fatihah, hanya sekali baca, tidak diulang, tanpa wasilah apapun, begitu dibacakan, selesai baca, sembuh orangnya. Nah ini pembuka semua jenis, makanya dalam setiap keadaan seringkali dibaca Al-Fatihah, Fatihah, Al-Fatihah. Tapi persoalannya, kok orang dulu bisa sekali baca sembuh, orang sekarang ratusan ribuan kali nggak sembuh-sembuh gitu. Persoalannya apa? Nah, rahasia Al-Fatihah ada di ayat kelimanya. Ini yang mau saya sampaikan, ini hadis qudsi di sini. Ya. Ayat kelima, yuk kalau kita hitung dari bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan hadis qudsinya, ini yang mengiringi ayat ini saat diturunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, qala Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah azza wa jalla, kata Nabi, saya mendengar Allah menyampaikan di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat kepada dua bagian antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan kalau hambaku benar menunaikan tugasnya, maka aku akan kabulkan apapun yang ia minta pada saat itu. Nah, ketika menyebut kalimat salat, ternyata yang disebut Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba benar membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku sekarang. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku sekarang. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang mengagungkanku sekarang. Gini, maksud kalimat ini di pembuka yang 4 ini, kata para ahli hadis, salah satunya ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap beraktivitas, rasakan kita dipersaksikan oleh Allah. Itu poinnya. Saya ulang ya, kalau Anda ingin mendapatkan janji dari kemuliaan Al-Fatihah ini, maka rumus yang pertama, kata para pakar hadis, rasakan setiap kali kita berinteraksi, sekalipun hanya berkata itu, rasakan Allah mengawasi kita. Itu yang disebut ihsan namanya. Apa namanya? Ihsan. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Riwayat Umar bin Khattab. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Perhatikan baik-baik. Anda jadikan, kata Nabi, ini rumus cepatnya, kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah, semua ingin dibuka kebaikannya, maka pertama jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Yuk teman-teman yang kerja, niatkan ibadah. Kalau Anda cuma kerja aja, jangankan Anda, yang belum beriman pun kerja juga. Coba cek. Anda bisnis, dia bisnis. Bisnisnya sama dengan Anda. Anda kerja, dia kerja. Kerjanya sama dengan Anda. Di kantor yang sama, jamnya sama, pekerjaannya sama. Dia belum beriman, Anda beriman. Pertanyaan saya, yang membedakan iman Anda dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi, mesti ada bedanya. Bedanya itu adalah, jadikan pekerjaan kita diniatkan ibadah. Itu poinnya. Makanya setiap pekerjaan kita itu pasti melekat doa di dalamnya. Untuk menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek. Cuma dalam Islam ya, dan kita hormati yang lain. Oke, jangan mencelanya apapun, kita hormati, tapi kita yakini untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar. Cuma dalam Islam yang seluruh aktivitasnya bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat. Bangun tidur kita ada doanya nggak? Ada. Cek. Yang lain tidak. Bangun tidur kita ada doa. Makan ada doanya? Ada. Minum? Ada. Berpakaian? Ada. Bahkan maaf ya, urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki kiri, keluar kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Doa masuk keluar beda. Tuh, bekerja ada doanya. Even kita tidak tahu doanya pun, kata Nabi cukupkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Minum Bismillah, makan Bismillah, ya bekerja Bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu mohon maaf, nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah, apa manfaat menjadikan aktivitas kita ibadah?
Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Ini ada minuman ditawarkan pada Anda. Dan Anda merasa saat akan minum ini, Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Demi Allah saya katakan. Nggak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang, bahkan mengucapkan kalimat bismillah. Udah minum aja dulu whiskinya pakai bismillah biar dosanya kurang dikit ya. Nggak bisa. Mustahil. Nggak akan Anda sentuh. Pekerjaan juga begitu. Ya, kaki, tangan, teman-teman yang tugas di dewan nggak akan nyusun anggaran macam-macam. Kenapa? Karena merasa Allah lihat. Nggak mungkin Anda tanda tangan sesuatu sementara Anda merasa disaksikan Allah dan Anda tanda tangan pada yang buruk, mustahil. Oh, tapi kan fee-nya besar nih proyeknya. Allah menyaksikan kita. Atau saya istikharah dulu deh biar benar. Jelas ya? Nah, kalau kita merasa disaksikan Allah, kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan. Jadi dari mulai kepala sampai kaki itu semua baik. Melihat baik, karena takut begitu melihat yang salah Allah lihat nih, malu. Mendengar baik, melangkah baik. Ketika kebaikan ini dijaga, maka terbukalah semua pintu kebaikan. Ini maksudnya. Maka ketika Anda jadikan ibadah, maka perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, ketika hamba sampai pada kalimat iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah. Maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu. Puasa kami hanya untukmu. Bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu. Tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya. Kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Bahkan ada orang yang belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada level ibadah yang ia kerjakan. Semakin tinggi, semakin kuat. Nah, kalau Anda kumpulkan jumlah ibadah ini, ada sholat, ada puasa, Anda tingkatkan, infak, baca Quran, semakin ditingkatkan semakin tinggi, maka kumpulan ibadah ini disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat takwa, pasti bersanding dengan ibadah. Coba lihat, sholat ibadah bukan? Kalimat sholat dibuka dengan takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Oke, teman-teman, kita puasa. Puasa dibandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kemarin haji, semoga Allah terima hajinya. Yang umrah, semoga yang belum segera berangkat insyaallah ya. Yang gak cukup dengan amin, nabung, siapin schedule yang baik. Oke, sekarang lihat. Kita haji yang umrah itu muaranya takwa. Buka Quran surah kedua ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semua takwa. Nah, rahasianya di sini. Kenapa kita diminta salat, puasa, zakat, takwa? Karena ternyata takwa itu wasilah untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Buka Quran surah kelima ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Saya kasih rumus cepat, setelah ini kita diskusi. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah. Tadi bentuknya ibadah. Jadi kalau sholat tingkatkan. Maksud ditingkatkan di sini dari yang fardu ke sunnah, gitu kan? Dia bukan menambah bilangan yang fardu. Oh, berarti besok aku subuh dari 2 jadi 4 gitu ya Ustaz. Ya, saya tambah dengan yang sunnah. Yo, yang belum duha, yang belum tahajud, tambah, naik ke atas.
Ya, puasa tambah yang dari Senin tambah Kamis. Okay? Kamis, Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari di pertengahan bulan. Tambah lagi misalnya daun kalau kita mampu sesuai dengan kemampuan. Naik untuk apa? Teruskan ayatnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Takwa itu gunakan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah apa yang kau harapkan. Teman-teman mau minta apa? Sukses di karir? Nyaman di rumah tangga? Anak-anak sehat? Pintar? Hafal Quran? Kalau Anda punya permohonan tertentu kata Allah, maka sebelum memohon, cari dulu wasilah takwa. Beramal dulu. Dan niatkan amalan itu untuk mewujudkan apa yang ingin Anda mohonkan tadi. Itu rumus. Makanya banyak orang yang mengerjakan ibadah itu diisi dengan doa permohonan. Puncaknya sholat. Makanya sholat disebut sholat karena banyak doa di dalamnya. Coba lihat, waktu kita diminta sholat. Mu'adzan itu pengumumannya, kan itu membuat kalimat bukan cuma sholat. Saya tanya sebentar, yang pengen sukses boleh angkat tangan siapa? Oke. Ya, it's happening. Oke, yang pengen bahagia? Baik. Yang pengen sukses tapi nggak bahagia? Pilih mana? Sukses tapi nggak bahagia atau bahagia nggak sukses? Tidak ada pilihan ketiga dan nggak usah milih. Ini saya satu dulu. Oke, kalau Anda ingin keduanya, sukses dan bahagia, namanya falah di bahasa Arab. Apa namanya? Falahun. Kalau Anda genggam itu, digenggam dan nggak mau Anda lepas, maka disebut aflah namanya. Aflah. Oke, sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat setiap hari kita sholat kan? Sebelum kita sholat ada tanda waktu sholat telah tiba. Apa tandanya? Adzan. Yuk kita lihat suara adzan. Begitu Allahu Akbar sampai ke kalimat hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Terus Anda bertanya, kenapa saya sholat ya Allah? Kata Allah, saya nggak butuh sholatmu. Kamu nggak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat hayya 'alas shalah karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya 'alas shalah apa kalimatnya? Hayya 'alal falah. Kalau sudah digenggam itu aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti. Jadi kalau orang beriman sukses itu nggak aneh. Yang aneh itu beriman tapi nggak sukses. Aneh itu. Pasti ada yang kurang menerapkan nilai keimanannya. Makanya Allah turunkan surat orang beriman yang sukses itu. Quran surah ke-23. Al-Mu'minun. Perhatikan pembuka ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Kata Allah, orang beriman itu semuanya tanpa kecuali pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun definisi sukses itu bisa beda-beda. Bagi si fulan ketika aku mencapai posisi ini, bagi yang lain di sini pun aku sudah sukses. Ya, bahagia juga bisa lain-lain. Ya, orang berkata minum kopi udah bahagia, minum teh bahagia, bahagia itu begini, bahagia itu seperti ini. Tapi Quran tuh memberikan yang pasti gitu. Karena semua manusia itu relatif. Kata Allah, kalau engkau ingin menggenggam kebahagiaan itu, maka ini amalannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salat. Alladzina hum lizakati fa'ilun, zakat. Karena itu ketika teman-teman saya, kita, Anda, kita semua diminta ibadah, maka cara berpikirnya jangan jadikan beban. Kalau jadi beban capek Anda. Suruh tahajud, capek ya, malas. Tapi kalau cara berpikirnya adalah mendapatkan apa yang kita harapkan, nih Allah janjikan, dikabulkan doa, dikasih kemudahan. Kalau cara berpikirnya ke situ, maka kita akan semangat bahkan menunggu ibadah itu tiba waktunya. Jelas? Nah, maka kalau teman-teman setiap kajian dengan ustadz manapun, siapapun, tadi ada yang bacakan Al-Fatihah seperti tadi, maka ingat-ingat, barangkali bukan Al-Fatihah yang dibacakan. Barangkali ada pengingat dari Allah, hey, dari sekian bacaan itu engkau bacakan 17 kali dalam sehari seumur hidup, maka berapa yang sudah engkau praktekkan? Apakah engkau merasa aku mengawasimu saat beraktivitas? Ataupun engkau merasa bahwa setiap ibadah itu bukan beban, tapi untuk mengabulkan apa yang engkau harapkan?